Jumpa kembali dengan Mister Video. Kali ini saya akan mengeksplor, saya akan menelusuri batu-batu yang ada di sekitaran situs Duplang ini. Diketahui bahwa situs Duplang ini adalah peninggalan prasejarah, tepatnya pada zaman megalitikum atau batu besar. Sehingga kalau dari sekarang itu sekitar 4000 tahun yang lalu atau 2000 tahun sebelum Masehi. Dan ternyata di batu-batu ini masih ada batu baru di tempat yang lain. Nah, di sini ini sekitar 40 ternyata setelah saya tanya ke petugas pemeliharanya. 40 batu di sini dan masih ada batu yang berserakan di Desa Kamal ini. Nah, acuannya adalah dari peta yang sudah dibuat oleh Bapak Sudarman selaku Jupel, juru pelihara situs ini. Seperti apa batu-batunya? Terus Mister Video Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saya berada di suatu tempat yang berada di Dusun Kendal, masih di Desa Kamal ya. Ini adalah peta ya, menunjukkan bahwa ada beberapa batu kenong di sini dan ada batu menhir juga. Saya mau buktikan. Oke, sekarang saya buktikan. Tetapi setelah saya lihat ternyata batu itu sudah ada yang rusak, ada yang guling, ada yang posisinya miring dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa peta ini tidak bohong. Yuk kita lihat bersama-sama. Ini adalah batu kenong. Kenongnya di sini. Menurut Mbah Sudarman ini yang memang ahlinya watu kenong ini adalah batu kenong dan beliau tahu persis karena beliau yang menginventarisir. Cuman sekarang kondisinya mengenaskan ini, sedang guling. Kita lihat batu yang lain. Ini menhir, tapi kecil. Biasanya menhir itu besar, tapi ini kecil. Mungkin yang didoakan itu kecil ya, enggak tahu ya. Jelas ini menhir tapi kecil. Yang ini kenong. Betul. Yang ini kenong. Nah, walaupun mungkin seperti batu biasa, tapi ini kenong. Nah, ini ada juga batu. Nah, ini kenongnya. Nah, pemirsa, cukup mengenaskan. Yang ini menhir, tapi sudah terlihat dipotong. Kemungkinan ini potongannya. Nah, kemungkinan. Setelah saya lihat bentuknya kayaknya ini pas kalau yang ini dari sini. Satu lagi sini. Kalau ini jelas sekali, masih terlihat jelas kenongnya. Nah, ini. Dari jauh sudah kelihatan batu kenong. Ada lagi batu ini. Tuh, batu kenong lagi. Ini kenong juga ya, Pak? Ya. Ini kenong juga. Ya, ini kenong juga. Karena saya tidak membawa alat yang memadai, maka saya hanya menunjukkan bahwa ini kenong. Nah, kalau pemirsa nanti meragukan, bisa ke sini membuktikan sendiri di Dusun Kendal, Desa Kamal. Ini sepertinya patung. Ya, cuman mungkin karena sudah dimakan usia sehingga pahatan-pahatan patung sudah tidak begitu jelas. Dan ini juga terlihat bukan batu biasa, bukan batu yang sering kita lihat di bukit, di gunung ya, tapi ini batunya cukup batu purba ini. Saya semakin hafal karena sering melihat sekarang. Menurut informasi, tempat ini ada dolmennya dan masih utuh. Menurut info dari Mbah Sudarman, mungkin sudah mendapat cerita atau dapat informasi dari petugas di Jawa Timur ya. Oke, dan di sana itu di
jari saya ini, ujung jari saya itu, nah, ada dolmen, tapi sudah digerowong orang. Jadi di bawahnya itu sudah gerowong. Kita buktikan. Yuk kita ke sana. Ini ya sekilas seperti batu biasa, tapi ini adalah dolmen ya. Dan ini dolmen yang digerowong itu. Ini gerowongannya di bawah ini. Nah, ini dolmen ini aslinya ada batu penyangganya 4 ya atau 6 aslinya, tapi ini kan sudah berubah posisinya ya, gerowong orang. Dan informasi dari Pak Sudarman bahwa isi dari gerowongan ini ditemukan manik-manik sebesar pinang, tapi mirip dengan telur puyuh. Nah, dan itu mungkin juga barang berharga, harganya mungkin mahal, nggak tahu juga ya, karena memang dolmen ini untuk menaruh jenazah yang di dalamnya juga diberikan barang-barang berharga milik si mayat tadi. Dulu ini ada angka, ada nomor urutnya, diinventarisir oleh Pak Sudarman sendiri, tapi sekarang sudah tidak ada angka itu. Dulunya ada sekitar 2.600 batu se-Desa Kamal, tetapi karena adanya pencurian dan lain-lain, akhirnya sekarang tinggal sedikit. Bahkan nomor inventarisir, nomor urutnya sudah tidak ada. Oke. Ini juga batu kenong ya, yang dekat sekali dengan 10 batu yang berderet tadi. Nah, ini berada di Kebonan ya. Ini juga batu kenong di dekat yang tadi itu, yang barusan. Ini adalah batu bertulis. Jadi tulisan zaman dulu jangan dibayangkan dengan zaman sekarang ya. Tapi garis-garis ini mungkin ada artinya ya. Ya, ini garis-garis ini. Dan tidak mungkin digaris oleh orang-orang zaman sekarang. Ini asli batu dari zaman purba. Ini adalah dolmen yang berada di kebun masyarakat ini ya, di bawah-bawah pohon bambu. Di sekitar saya ini ada 4 dolmen. Ini yang 1, dan ini 2, nah, 1 lagi di sini, ini 3, ini yang keempat di semak belukar ini, di bawah rindangnya pohon bambu itu. Ini saya masih bersama Mbah Sudarman nih, Pak Sudarman ini yang juru pelihara situs Duplang. Oke, lanjut lagi. Ini termasuk dolmen, berada di dekat rumahnya orang ya, di perkampungan ya, tapi juga dekat dengan kebun yang berbukit begitu. Dan ini terlihat masih sangat utuh. Utuh dalam artian batu penyangganya masih ada 4-4-nya. Ini, nah ini satu penyangganya. Ini juga satu penyangga. Dan di sini ini juga ada di sini juga ada batu penyangganya ini. Dan di sana di balik ini juga ada batu penyangganya. Ini masih ada tengkoraknya. Cerita dari Bapak Sudarman. Oke. Ini saya berada di dekat-dekat rumah penduduk ya, di pagar ini, sebelah timurnya Masjid Kendal, Dusun Kendal ya. Ini ada 7 watu kenong. Nah, jika lihat di peta, maka yang ini gambar masjid, dan ini gambar watu kenongnya ya. Mari kita hitung
masih utuh apa enggak. Ini yang satu sudah apa ya, terpotong, sudah rusak karena usia ya ini. Tapi ini jelas sekali kenongnya. Dan yang ini tadi itu satu ya, 1 2 dengan ini, 3 dengan ini, 4 5 6 7 di sini. Masih utuh ternyata ya. Ini juga batu kenong yang berada di apa ya, kebunan masyarakat, ada di pojok gitu ya. Ceritanya dulu ini ada 2 di sini. Kemudian yang satu ada yang mencuri, tetapi yang mencuri itu tidak kuat membawa. Dan itu adalah batu kenong yang satunya lagi, tetapi berada di ini semak belukar ya. Ini adalah batu kenong juga yang ada di sekitar rumah masyarakat. Kebetulan beliau yang punya rumah ini adalah masih keponakannya Pak Darman ya. Ini tidak hilang batunya, tapi kondisinya seperti ini ya. Di apa ya, tanpa sengaja dibuat membakar daun-daunan dan sehingga tertutup oleh ini apa namanya, daun-daun yang terbakar. Yang mana tadi Pak? Ini ya, ini kenong juga ini kenong. Nah itu kenong juga yang ditunjuk itu, kenong. Ini ada 3 kenong ini di sini aja. Di bawah itu juga ada kenong. Nah di bawah sana ada sekitar, berarti cuma 7 Pak di sini ya Pak. Ada 7 di sini, ini satu kenong. Yang 3 ini terendam api. Yang lain tuh ditunjuk oleh Bapak itu. Ada lagi yang dipakai untuk pembatas tanah. Nih. Kelihatan seperti ini. Nah, ya, kelihatan ya. Nah, itu. Ini batu kenong asli zaman purba. Ini kenong juga, walaupun kondisinya jungkir balik seperti ini. Ini kenong. Nah, ini. Percaya ini. Ini kenongnya di sini ini. Artinya begitu banyak peninggalan purba yang belum terurus. Seperti ini. Ini belum terurus, hanya saja untungnya tidak hilang gitu aja. Ini masih ada. Cuman kondisinya jungkir balik seperti ini. Untung ini masih di rumahnya Pak Tarwi. Untung masih ada di rumahnya Pak Tarwi di sekitar pekarangannya ya, sehingga tidak hilang. Mungkin jika di tempatnya orang lain tidak tahu lagi, karena Pak Tarwi ini juga masih keponakan dari Pak Sudarman sendiri. Oke. Ini lihat. Nah ini kenong juga. Nah ini juga. Lihat ini. Nah ini kenong juga. Ada lagi di sini. Ini kenong juga. Nah, ini kenong juga, ya. Dan ini juga kenong, cuman tidak tahu ya. Mungkin sudah ada yang terpotong ini ya, sehingga tidak ada kenongnya. Atau mungkin juga kenongnya di bawah ini, tidak tahu. Tapi jelas ini kalau jenis batunya ini batu kenong. Masih ada lagi batu kenong, tetapi dipakai untuk ganjal tiang ini apa namanya, rumahnya burung atau tiang untuk pagupon. Wah, itu paguponnya. Kali ini saya berada di batu kenong yang paling aneh. Anehnya adalah ini ada lubang berbentuk segitiga. Jumlahnya 4. 1 2 3 4 ini lubangnya ini. Lubang apa ya? Cekungan lah. Segitiga. Maksudnya apa? Menurut informasinya, ini adalah menunjukkan bahwa ini arah yang ada dolmennya. Jadi kemungkinan di sana, ini ke sana ada dolmen, sana ada dolmen, sana ada dolmen, sana dolmen juga. Mengapa begitu? Karena dolmen itu berat, tidak mungkin dipindah-pindahkan
atau didekatkan, dijauhkan tidak mungkin, berat sekali. Sehingga ada petunjuknya. Petunjuk di sana loh ada dolmen, sana loh ada dolmen, seperti itu. Dan kondisinya sekarang masih cukup terawat. Ya, terawat tapi berada di halaman rumah penduduk. Ya. Dan saya kesini pun tidak bisa sendiri, harus diantar oleh Mbah Sudarman ini. Nah ini, tanpa beliau saya tidak akan sampai ke sini karena memang jalannya juga berliku-liku, berbelok-belok ya. Batu ini, kenong seperti ini adalah kenong yang paling istimewa karena bentuknya berbeda. Oke, kita masih akan berjalan-jalan lagi untuk menemukan batu-batu yang lain. Oke, lanjut. Ini batu lesung. Posisinya ada di pinggir sungai. Ini bentuknya jelas sekali seperti lumpang zaman sekarang, seperti ini. Tidak mungkin ini alam yang membuat, ini pasti tangan-tangan manusia purba tapi. Dan bentuknya juga ada pembatasnya, ada pematangnya ini. Pembatas paling luar, dan ini juga ada pembatas yang kedua. Nah ini ya. Lumayan dalam ini ya, sekitar berapa ini, ada kalau 10 cm. Oke, lanjut lagi. Yang ini adalah batu menhir yang ada di pinggir sungai besar ini, seperti ini. Nah seperti itu. Nah itu, dan ini kondisinya sudah tergeletak di pinggir sungai ini tanpa ada yang peduli. Ini hanya untuk penahan tanah biar tidak longsor. Dan di atas sini tadi saya lihat juga ada batu penyangga dolmen. Nah ini batunya berbentuk semacam persegi begitu. Nah itu, tapi sudah dipakai masyarakat untuk pijakan menuju ke sungai biar tidak terjatuh. Ini adalah batu tulis purba menggunakan huruf paku. Dan yang menjadi keanehan adalah bahwa tulisan ini hanya selebar jari tangan ini ya. Ini masukkan. Nah begini persis sejari itu lebarnya, tidak lebih dan tidak kurang, dan cukup dalam. Ada sekitar 8 huruf paku yang ada di batu ini. Mengenai artinya sampai sekarang tidak ada yang tahu. Bapak Sudarman sendiri tidak tahu, sudah bertanya kepada ahli geologi juga tidak tahu apa arti dari huruf paku ini. Karena ini memang sudah sangat lama, sangat purba. Yang ini adalah batu kenong di pinggir kanal kecil, tapi sudah terputus ini kenongnya, sehingga sudah seperti ini. Tapi ini jelas sekali bahwa ini adalah batu kenong. Ini juga batu kenong, walaupun sudah seperti ini berantakan, tapi ini adalah batu kenong. Nah, itu kenongnya kelihatan sekali jelas. Nah itu. Oke, lanjut. Dolmen ini ada di sebelah utara situs Duplang yang dikenal orang itu di sebelah sana. Nah jaraknya dari situs Duplang ke dolmen ini sekitar 500 meter. Dan saya sudah menelusuri ke sini, ada di pekarangan di sekitar kebonan orang ya. Dan posisinya masih seperti semula waktu pertama kali ditemukan, tempatnya maksudnya ya. Tetapi untuk penyangganya karena sudah terlalu lama sehingga sudah berserakan, tapi penyangganya masih ada lengkap, ada 6. Dan ini lebarnya sekitar 1 meter 20 mungkin ini, dan panjangnya ya sekitar 1 meter 80, 2 meter ini panjangnya. Dan penyangganya masih utuh walaupun sudah tidak berdiri tegak ya. Ini lihat ini, kita hitung bersama-sama ya. Ini 1
2, 3. Ini penyangganya juga 3, 4, 5, tuh 6 yang di tempat duduk Mbah itu. Nah, 6. Lengkap 6. Dan yang sangat menarik adalah bagaimana caranya orang dulu itu bisa menata dolmen sedemikian rupa, padahal batunya jelas sangat berat. Ini harus kalau digotong orang 20 tidak akan kuat, pasti harus menggunakan alat khusus. Padahal zaman dulu tidak mungkin ada alat-alat seperti zaman sekarang. Entahlah ya. Dan di sekitar sini pasti masih ada peninggalan yang lain. Misalkan batu kenong ataupun batu lesung dan sebagainya. Saya akan menelusuri di sekitar dolmen ini. Siapa tahu saya masih beruntung. Oke. Ini Mbah Sudarman berusaha mencari batu yang dulu beliau ingat ada di sekitar sini, dan ini dicari lagi, dilihat lagi, ternyata kok sudah tidak diketemukan. Tapi ini ada satu batu yang ditengarai adalah batu kenong. Ya, ini Mbah berusaha mencari ya, Pak Sudarman ini berusaha mencari, menemukan batu. Kalau batunya betul, tetapi karena sudah terjepit akar begini, maka sulit untuk menemukan kenongnya. Di dekat yang tadi itu ada sebuah batu kenong yang dipakai untuk penahan air di pertigaan selokan kecil. Nah, ini seperti ini. Yang saya lihat ini adalah batu menhir. Batu harusnya ya tinggi besar, tapi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panjang ya, ada sekitar mungkin 1 meter, tapi itu menhir menurut informasi dari ahlinya ya, ini Pak Sudarman yang sudah menunjukkan ke saya bahwa itu menhir. Jadi bukan batu biasa, tapi posisinya sangat ya, ini mengkhawatirkan juga sih sebagai batu penyangga untuk pohon nangka ini. Nah, ini pohon nangka. Satu lagi batu kenong, letaknya di bawah dam Gomblung orang menyebutnya. Nah, ini saya masih bersama Pak Sudarman. Nah, ini adalah batu kenong, tapi sudah dipakai untuk plengsengan kanal. Itu kenongnya. Nah, itu kenongnya. Bagus sekali bentuknya, sangat sangat bulat. Hanya saja sudah berubah posisi, sudah berubah fungsi ya, menjadi batu plengsengan. Di sebelah barat dari batu dolmen sekitar 50 meter itu ada batu lesung. Lesung kalau di sini orang-orang sini ini artinya yang lubang kecil seperti ini. Ya, ini. Jadi batu lesung ini tidak jauh dari dolmen. Dan semoga batu ini bisa tetap lestari walaupun tidak berada di tempat yang aman. Ini juga dolmen yang ada di sebelah barat situs, yaitu di hutan mahuni, juga berada di depan SDN Kamal 3 seperti ini. Nah, ini kebetulan masih ada nomornya, walaupun nomornya mungkin sudah tidak terlalu jelas, itu angkanya 43 atau gimana. Terus ceritanya adalah bahwa di sini pernah dibongkar oleh petugas dari Trowulan untuk membuktikan benar atau tidak ini dolmen, dan petugas itu menemukan manik-manik. Nah, ini yang cerita adalah ini Pak Darman, ini yang lalu mengantar saya, ini itu ceritanya. Dan di dekatnya dolmen ini masih ada 2 dolmen yang lain. Ini masih di depan SDN Kamal 3, yaitu satu dari 3
dolmen yang ada di sini, dan yang ini adalah yang juga pernah dibongkar oleh petugas dari Trowulan Mojokerto dan menemukan manik-manik serta tulang-tulang manusia purba. Tidak jauh dari yang dua tadi ya, masih di depan SD Kamal 3. Ini adalah dolmen juga, tapi sudah tinggal separuh. Jadi yang separuh lagi sudah ada yang memotong. Masih di depan SDN Kamal 3 di hutan mahoni. Nah, ini ada batu payung. Dikatakan batu payung karena di beberapa sisi itu seperti payung, seperti kawatnya payung. Misal ini. Nah, ini seperti yang ada di kawat payung. Dan dulu ini juga bagus ini. Yang ini. Nah, karena sudah ada ya termakan usia, juga mungkin ada beberapa tangan-tangan jahil sehingga sudah beberapa ini tidak seperti dulu lagi. Dan juga di sini tangan saya ini dulunya adalah batu melingkar. Jadi persis seperti lingkaran payung batu ini, dinamakan batu payung. Saya menemukan batu lagi, menemukan karena diantar oleh Pak Darman. Ini berada di Padukuhan Kopang, berada di sebelah barat Padukuhan Duplang. Dari situs Duplang sekitar 1 kilo. Namanya ini, ayo Mbak. Namanya batu ini batu cendih. Batu ini bentuknya aneh, tidak ada di situs. Ya, hanya satu ini. Ini mungkin arca zaman batu dulu. Jadi ini ada lehernya. Dan kepalanya ini mirip, ada yang bilang mirip bantal. Kalau saya bilang ini mirip kepala harimau atau kepala kerbau. Cuman tidak ada tanduknya, ada telinganya. Tapi ini karena zaman purba ya, jadi ini sudah dianggap kepala kerbau misalkan, seperti itu. Leher, kepala, ini badannya. Memang sederhana ya, tapi memang karena ini sudah 4.000 tahun yang lalu, jadi ini sudah bagus zaman itu. Nah, ini juga ada beberapa pahatan-pahatan ya, yang mungkin sudah termakan usia juga sehingga tidak terlalu jelas bentuk pahatannya apa. Bisa juga ini berupa ukiran ya, ukiran zaman dulu, motif apa, tapi ya ini ukiran juga, tapi karena sudah terlalu lama, sudah dimakan usia, kena pengaruh alam sehingga sudah tidak begitu jelas. Hanya yang jelas masih ada lehernya dan ada kepalanya. Oke ya, semoga batu ini tetap lestari. Mungkin bisa dipindah ke yang lebih aman mungkin ya. Karena di sini posisinya letaknya ada di parit, selokan, di sawah, semak belukar, tidak terawat. Oke. Batu kenong itu saya menemukan juga oleh mbahnya, itu dibersihkan, itu kelihatan sekali kenongnya itu di ujung itu. Nah, itu kenongnya. Nah, cuman sayangnya batu itu sekarang fungsinya sebagai penahan air, sebagai apa ya, semacam untuk dam itu. Ini posisinya ada di bawahnya batu cendih tadi itu. Jadi jaraknya sekitar 50 meter ya. Di bawah pohon mahoni ini, menurut Mbah Darman, adalah ada dolmen yang terpendam. Dan sampai sekarang masih belum dikeluarkan. Belum pernah digali maksud saya. Oke, dan saya akan bergerak sedikit ke arah Mbah Darman. Menurut Mbah Darman, di tempat yang ditunjuk Mbah Darman itu adalah batu kenong yang sangat besar ya Mbah. Batu kenong yang sangat besar dan dipendam di sini karena takut adanya pencurian. Ya, takut dicuri orang sehingga harus dipendam. Dan besarnya luar biasa, tidak seperti batu kenong biasa yang kita lihat di situs Duplang itu. Dan menurut Mbah Darman juga, menurut mimpinya,
beliau bercerita bahwa di sini ini adalah sebuah kerajaan. Namanya Kerajaan Jurus Pamungkas. Apa namanya, Mbah? Tempat Kerajaan Jurus Pamungkas. Ini Mbah Darman sedang berusaha menemukan lagi batu dolmen yang dulu pernah dianggap ada di sekitar sini. Sepertinya yang di depan Mbah Darman itu adalah batu penyangganya. Ya, ini betul. Batu penyangganya kelihatan sudah jelas sekali bentuk batu penyangganya. Dan di atasnya itu adalah batu mejanya atau meja dolmennya. Nah ya, terus kemudian sudah bekasnya digerowong orang. Pak Darman ini sekarang berusaha menemukan kembali dolmen yang sudah diinventarisir beberapa waktu yang lalu. Di dekat dolmen yang barusan saya lihat bersama Mbah Darman tadi, juga ini sedang dicari batu kenong yang dulu beberapa waktu yang lalu masih ada. Sekarang sama Mbah Darman mau dilihat lagi. Setelah beberapa saat mencari, berusaha menemukan, dan ternyata usaha Mbah Darman tidak sia-sia. Dan ini adalah benar-benar batu kenong. Walaupun tadi sempat ragu-ragu apakah betul apa tidak. Ternyata setelah beberapa saat, nah itu kenongnya sudah terlihat jelas. Masih di sebelah tenggara dari SDN Kamal 3. Ini awalnya ada 4 batu kenong, tapi sekarang hanya tinggal 3. Yang 2 ada di permukaan tanah. Yang ini batu kenong 1. Terus ini juga batu kenong. Nah, ini kenongnya di sini. Nah, ini kenongnya di sini. Terus yang 1 ada di dalam tanah di sini kira-kira. Ya, di antara 2 batu ini, tapi yang di jalan. Ini juga dolmen, berada di sebelah tenggara dari SDN Kamal 3. Ini masih ada penyangganya, kelihatan sekali penyangganya. Walaupun yang muncul ini hanya 1, tapi pasti penyangganya ini ada minimal 4. Hanya saja karena ini terletak di pinggiran sawah, pinggiran kebonan, sehingga yang kelihatan ini hanya samping mana? Samping sini lah, samping timur. Nah ini, dan di bawah ini adalah sudah digerowong orang. Nah ini gerowongnya, mungkin dulunya sampai ke bawah gerowongnya, karena memang mencari harta karun yang tersembunyi di bawahnya. Ini adalah dolmen raksasa yang pernah saya lihat selama penelusuran saya bersama Pak Sudarman ini. Ini panjangnya sekitar 5 meter dan lebarnya sekitar 3 meter, mungkin bisa lebih ini. Dan ini masih utuh, masih asli. Nih saya lihatkan, saya muter ke beberapa sudut pandang. Ini letaknya ada di tengah kebonan, ada bambu, ada pohon-pohon apa ini, pohon kenitu apa ya. Kemudian ini dari atas seperti ini, saya naik seperti ini. Nah ini posisinya ada di sebelah selatan SDN Kamal 2, sekitar ya anggaplah 500 meter lah paling jauh. Nah begitu, inilah penelusuran batu-batu megalitikum bersama Bapak Sudarman. Demikian tadi perjalanan saya, penelusuran saya terhadap batu-batu peninggalan masa prasejarah megalitikum bersama Bapak Sudarman ini, diantar tadi ya. Dan akhirnya sudah hampir semua yang ada di peta tadi itu bisa saya lihat sendiri, dan juga pemirsa pun juga sudah bisa melihat sendiri apa yang sudah saya telusuri bersama Mbah Sudarman. Intinya adalah mari kita lestarikan peninggalan sejarah, karena demi apa? Demi generasi muda nantinya biar tahu
bahwa inilah bukti-bukti sejarah. Oke, sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya masih bersama Mr. PW Channel. Dadah.